Jadi di video sebelumnya gue sempat membahas tentang pencarian planet di luar tata surya kita yang telah berhasil ditemukan oleh para ilmuwan. Of our solar system, also known as extrasolar planets, exoplanets, exoplanets. They're called exoplanets. Namun dalam video tersebut gue ada sedikit kesalahpahaman, mana gue mengira kalau eksoplanet itu adalah planet-planet yang ada di luar galaksi Bima Sakti kita. Tapi yang benar adalah ternyata berada di luar tata surya kita. Lokasinya tetap berada di Bima Sakti, cuma di luar tata surya, sistem tata surya yang sudah kita ketahui sebelumnya seperti Bumi, Mars, dan kawan-kawannya. Untuk planet-planet yang ada di luar Bima Sakti ya mungkin saja ada gitu. Cuma kita belum memiliki teknologi yang memadai untuk menjangkau ataupun mengetahui planet-planet yang ada di luar galaksi Bima Sakti tersebut. Jadi mohon maaf atas kesalahpahaman saya. Nah, tapi di video ini tidak hanya akan berisi tentang klarifikasi saya terhadap video sebelumnya, melainkan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang exoplanet dari awal, dari konsep dasarnya, mengenai pengertiannya, bagaimana para ilmuwan tersebut meneliti exoplanet tersebut. Jadi mari kita menuju ke pembahasannya. Apa itu exoplanet atau planet ekstrasurya? Secara simpelnya, planet ekstrasurya merupakan planet apapun yang berada di luar dari sistem tata surya kita. Biasanya planet-planet tersebut mengorbit pada bintang lain, namun ada juga planet-planet yang mengambang bebas atau biasa disebut sebagai planet pengembara yang berpusat pada inti galaksi dan tidak terikat pada bintang manapun. Exoplanet pertama kali ditemukan pada tahun 1995 oleh Michael Mayor dan Didier Queloz yang mengorbit pada bintang lain yang serupa dengan matahari kita. Planet tersebut kemudian diberi nama 51 Pegasi b atau yang biasa disebut sebagai Hot Jupiter karena bentuknya yang sangat mirip dengan Jupiter namun dengan atmosfer yang lebih panas karena terlalu dekat dengan bintangnya. Penemuan Pegasi ini menjadi awal mula dari perkembangan penemuan-penemuan exoplanet lain yang berada di luar tata surya kita. Untuk menemukan sebuah exoplanet, biasanya para ilmuwan menggunakan 5 metode, yaitu radial velocity, direct imaging, gravitational microlensing, astrometry, dan juga transit. Radial velocity adalah sebuah teknik mengukur dan mendeteksi gerakan bintang ataupun benda langit lainnya dengan cara menganalisis perubahan spektrum cahaya objek yang disebabkan oleh gerakannya yang mendekati ataupun menjauh dari pengamat. Ketika objek yang diamati mendekat ke arah pengamat, maka biasanya panjang gelombangnya akan lebih pendek dan mengarah ke biru. Jika objek yang diamati menjauh dari pengamat, maka panjang gelombangnya akan lebih panjang dan bergeser ke merah. Dengan metode ini, para peneliti bisa mengetahui massa suatu planet, periode orbitnya, dan juga jaraknya dari bintangnya. Exoplanet pertama, yaitu 51 Pegasi b, juga ditemukan menggunakan metode ini. Direct imaging adalah sebuah teknik dalam astronomi yang digunakan untuk meneliti dan mempelajari benda langit dengan cara menangkap gambarnya secara langsung. Menggunakan teleskop yang dilengkapi dengan detektor beresolusi tinggi untuk menangkap cahaya yang dipancarkan oleh benda langit tersebut dan membuat sebuah gambar. Dengan teknik ini, para ilmuwan dapat mengetahui ukuran, bentuk, fitur permukaan, serta komposisi dari suatu planet. Namun tantangannya adalah banyak benda langit di luar sana yang cahayanya sangat redup dan letaknya sangat jauh, sehingga sangat susah untuk ditangkap sekalipun menggunakan detektor beresolusi tinggi ini. Namun dengan perkembangan teknologi, memungkinkan kita untuk bisa menangkap gambar yang lebih detail lagi dari objek-objek ini di masa depan.
Astrometri adalah salah satu cabang dalam astronomi yang berhubungan dengan pengukuran secara tepat suatu posisi ataupun pergerakan benda langit seperti bintang, planet, dan juga galaksi. Tujuan dari astrometri adalah memberikan informasi yang terperinci dan juga akurat mengenai lokasi dan juga pergerakan dari benda-benda tersebut, yang dapat membantu para astronom dalam mempelajari dan juga memahami sifat dan evolusinya. Metode astrometri melibatkan pengukuran posisi benda langit relatif terhadap kerangka acuan tetap, seperti posisi bintang jauh. Ini membutuhkan penggunaan instrumen yang tepat, seperti teleskop dan kamera, serta teknik analisis data yang canggih. Teknik ini sangat sulit dicapai, dan karena alasan ini hanya satu planet yang ditemukan dengan metode ini sejauh ini. Gravitational microlensing adalah suatu metode yang biasa digunakan oleh para astronom untuk mendeteksi planet, bintang, dan objek lain yang terlalu redup atau kecil jika dilihat menggunakan teleskop konvensional. Metode ini melibatkan pembekokan cahaya oleh medan gravitasi suatu objek yang menyebabkan peningkatan sementara cahaya objek yang lebih jauh yang sejajar dengannya. Ide dasar di balik pelensaan mikrogravitasi adalah bahwa ketika objek latar depan lewat di depan objek yang lebih jauh, cahaya dari objek yang jauh dibelokkan dan diperbesar, menciptakan peningkatan kecerahan sementara. Efek ini dikenal sebagai peristiwa pelensaan mikro dan dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Dengan metode ini, para astronom dapat menentukan suatu massa dan jarak objek latar depan, bahkan bisa mendeteksi planet yang mengorbit di sekitarnya. Kekurangan dari metode ini adalah planet yang berhasil dideteksi tidak akan dapat diamati lagi. Metode transit adalah sebuah teknik yang biasa digunakan oleh para astronom untuk mendeteksi eksoplanet. Dengan metode ini, para astronom mengamati sebuah bintang dengan mengukur kecerahannya dari waktu ke waktu. Ketika ada sebuah planet yang lewat di depan bintang atau transit, maka planet tersebut akan menghalangi sebagian kecil kecerahan dari bintang itu. Dan dengan mengukur penurunan kecerahan ini, para astronom dapat menyimpulkan keberadaan suatu planet dan dapat memperkirakan ukuran serta orbitnya. Metode transit telah menjadi salah satu teknik paling sukses untuk menemukan eksoplanet dan telah digunakan untuk mendeteksi ribuan eksoplanet hingga saat ini. Ini sangat efektif untuk mendeteksi planet besar yang relatif dekat dengan bintang induknya, tetapi kurang efektif untuk mendeteksi planet kecil atau planet yang memiliki periode orbit lebih panjang. Jadi itulah dia tadi beberapa metode yang biasa digunakan oleh para ilmuwan atau astronom untuk mendeteksi keberadaan suatu eksoplanet, planet yang berada di luar tata surya kita. Ada 5 metode tadi yang biasa digunakan oleh mereka, yaitu metode radial velocity, direct imaging, astrometry, gravitational microlensing, dan juga transit. Dan dengan metode-metode itulah para ilmuwan dapat mengetahui keberadaan sekitar 5.000-an eksoplanet sejauh ini, dan mungkin kedepannya masih banyak lagi eksoplanet yang bisa ditemukan oleh para ilmuwan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dan kalau kalian mau tahu sudah berapa banyak dan eksoplanet apa saja yang sudah berhasil ditemukan oleh para ilmuwan, kalian bisa nonton video gue yang sebelumnya. Jadi sekian saja video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang eksoplanet lagi, cuma di bagian tentang tujuan dari pencarian eksoplanet ini. Apa tujuan sebenarnya dari para ilmuwan untuk mencari planet-planet di luar tata surya kita ini, yang berhubungan dengan pencarian kehidupan di luar dari bumi kita. Jadi tunggu saja video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.